Halo teman, waspada 3 metode baru penagihan DC lapangan pinjaman online. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang tidak bayar tagihan karena masalah ekonomi yang menjerat teman-teman. Jadi mohon simak video ini sampai habis agar tahu tentang trik terbaru dari DC lapangan untuk menagih orang yang tidak bayar tagihan. Jadi langsung saja kita ke videonya teman. Yang pertama, DC lapangan itu akan mengerahkan berbagai macam hal untuk bisa mendapatkan uang mereka, yaitu yang pertama mereka menelpon akan datang ke rumah. Nah, ini banyak sekali yang sudah kena ya teman. Nah, buat teman-teman yang sudah merasa diintimidasi dan diteleponin oleh DC lapangan, saya akan datang ke rumah 5 menit lagi, saya sudah sampai Alfamart di daerah situ, saya sudah sampai masjid sekitar situ. Nah, itu teman-teman kalau dapat telepon seperti itu harus berhati-hati ya teman. Kenapa? Karena biasanya itu cuma gertak sambal atau yang namanya menakut-nakuti teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pernah diteleponin bisa tulis di kolom komentar ya teman. Nah, untuk DC lapangan yang pasti ada itu aku laku dan review. Dan selain itu mungkin tidak ada ya teman. Kenapa? Karena ya mereka akan menagih itu perlu uang yang banyak untuk membayar debt collector dan itu akan membebani neraca keuangan mereka. Jadi kalau ada telepon tentang masalah saya akan datang ke rumah 5 menit lagi, saya sudah di Alfamart, itu kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka sudah tahu alamat kita, tahu domain kita. Jadi mereka sudah cek di Google Map, itu kan kita bisa tahu ya teman, kalau alamat ini dekatnya ada Alfamart, kalau alamat ini dekatnya ada masjid. Jadi mereka dengan wawasan seperti itu mereka akan menelpon dan langsung bilang seperti itu. Jadi itu artinya kita bisa terintimidasi dan takut dan langsung membayar pinjaman online. Nah, itu adalah salah satu metode yang diterapkan oleh DC lapangan pada saat tidak ingin nagih ke rumah. Jadi mereka cuma nelpon agar kita takut dan langsung membayar tagihan. Nah, buat teman-teman yang sudah merasa diteleponin seperti ini, jika tidak kuat mental akan stres sendiri dan frustasi, tapi tetap tenang saja. Debt collector itu kalau menelpon seperti itu biasanya malah tidak datang. Kenapa? Karena ya debt collector yang resmi atau legal bersertifikasi OJK itu akan datang, tidak akan telepon itu tahu-tahu langsung datang ke rumah seperti itu teman, tidak pakai acara telepon atau yang lainnya. Kalau telepon biasanya malah tidak datang ke rumah. Yang pertama metodenya. Untuk metode kedua adalah DC pinjol, menelpon semua kontak di handphone kita, suruh menagihkan. Nah, ini sudah terjadi di banyak teman saya teman, mereka stres dan frustasi menghadapi ini ya karena mereka merasa saya kok ditelepon oleh teman saya, kamu punya tagihan seperti ini harus dibayar seperti itu ya teman, kok malah sahabat saya sendiri menelpon suruh menagihkan seperti itu ya teman. Itu akan membuat kita malu, harga diri kita jatuh dan kita bisa stres dan merasa kita tidak berharga ya teman, karena semua teman atau sahabat kita akan tahu jika kita punya hutang ya teman. Ini terjadi pada saat HP kita kontaknya disadap oleh DC lapangan. Jadi saran saya pada saat teman-teman ingin melakukan GalPay itu jangan pernah untuk izinkan baca kontak. Itu sama saja teman-teman menyerahkan kontak teman-teman atau daftar kontak teman-teman ke DC lapangannya. Itu mereka akan fokus menagih ke kontak itu, akan menelpon kamu kenal dengan si A tidak, kalau kenal mohon untuk membayar tagihan seperti itu teman. Itu akan membuat citra teman-teman jadi buruk. Jadi saran saya sekali lagi jangan pernah izinkan untuk baca kontak. Ini biasanya pinjol-pinjol kecil yang menerapkan ini, untuk pinjol besar biasanya tidak akan menerapkan ini karena ini sudah melanggar ketentuan OJK. Jadi menelpon seluruh kontak kita yang sering berhubungan dengan kita itu melanggar ketentuan OJK. Jadi cuekin saja. Kalau teman-teman ada waktu ya bilang saja, cerita kepada sahabatnya jika memang ada permasalahan seputar pinjaman online dan ekonomi teman-teman sedang turun seperti itu ya teman, itu bisa lebih aman ke depan. Itu yang kedua metode tentang penagihannya. Untuk ketiga atau yang terakhir adalah DC lapangan mengancam akan mengirimkan barang dengan metode COD. COD itu artinya ada barang datang kita suruh bayar, ada barang datang kita suruh bayar seperti itu ya teman. Nah, ini banyak sekali DC yang menerapkan ini, terutama di Shopee Paylater dan S-Pinjam, karena mereka tahu jelas alamat kita dan mereka akan membombardir kita dengan barang-barang COD-nan dan kita suruh bayar seperti itu teman. Nah, kalau kita memang tidak merasa untuk berbelanja di Shopee Paylater dan S-Pinjam ya sudah ditolak saja, di-cancel saja. Kalau ada barang datang ya sudah diterima tapi tidak dibayar teman. Jadi tidak dibuka itu kardusnya tapi teman-teman langsung kembalikan saja seperti itu teman. Saya tidak merasa
memesan ini, jadi tolong dikembalikan, dicancel saja seperti itu teman-teman. Kurirnya akan tahu dan akan langsung menyancel seperti itu teman. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet atau takut-takut tentang masalah ini, karena ya kita tidak pesan ya jangan pernah bayar ya teman. Nah kalau umpamanya ada yang melakukan ini terutama di lapangan Shopee Paylater, teman-teman langsung telepon saja, saya tidak takut, silahkan untuk kirimkan barang sebanyak-banyaknya, saya akan cancel semuanya seperti itu teman. Jadi jangan pernah takut atau merasa frustasi selama kita punya informasi yang benar, kita punya mindset yang benar. Kita tidak memesan barang kok jadi kita tidak bayar, tidak apa-apa seperti itu ya teman. Karena banyak sekali desa lapangan terutama Shopee Paylater dan S-Pinjam yang memanfaatkan alamat kita untuk bisa melakukan yang namanya pembayaran COD ini. Ini sangat merugikan kita dan merugikan kurir ya teman. Nah kurirnya juga mungkin akan datang terus ke rumah teman-teman, karena ya mereka dibombardir barang ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, kita bisa cancel saja, toh kurirnya juga tidak salah kok. Jadi kita bisa lebih aman ke depan. Nah saja 3 metode baru tentang penagihan desa lapangan pinjol, semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa memberikan teman-teman pemahaman yang lebih spesifik tentang masalah penagihan ini dan bisa terhindar dari masalah-masalah yang lain. Nah jika teman-teman ada masalah seputar penagihan bisa tulis di kolom komentar, kita sering-sering sama-sama tentang masalah ini, dan ke depan semoga pinjaman semua teman-teman, tagihan semua bisa lunas, dan saya terus berharap semoga yang nonton channel ini hutangnya bisa lunas semua dan bebas dari jeratan pinjaman online. Nah, video singkat dari saya tentang 3 metode baru penagihan di lapangan pinjol, semoga bisa teredukasi dan bisa lebih semangat dalam hidup. Nah, video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.